Mengapa film Miracle in Cell No. 7 ini mendapat banyak pujian dari penonton? Mau tahu? Simak sampai habis video ini ya. 2, 3. Di vlog kali ini akan membahas sebuah review film remake bergenre drama. Miracle in Cell No. 7, sebuah film yang menunjukkan akting Vino yang apik dan didukung visual yang ciamik. Mengapa film Miracle in Cell No. 7 ini mendapat banyak pujian dari penonton? Jawabannya adalah salah satunya dari sisi naratif yang sangat kuat. Film ini sebenarnya sudah banyak diadaptasi di berbagai negara. Selain Indonesia, ada juga beberapa negara lain yang telah lebih dulu mengadaptasi film mengharukan dan bikin nangis ini. Seperti India, Kanada, Spanyol, Turki, Brunei Darussalam, dan Filipina. Film Miracle in Cell No. 7 versi Indonesia berkisah tentang Dodo Rozak, diperankan oleh Vino J. Bastian, pedagang balon dengan keterbatasan mental yang ingin jadi ayah terbaik bagi anaknya Kartika, diperankan oleh Graciela Abigail. Namun, pada suatu hari Dodo justru ditangkap atas tuduhan telah memperkosa dan membunuh seorang anak kecil. Dodo kemudian harus menjalani hukuman penjara pada sel nomor 7 yang berisi napi-napi brutal. Jika kamu sudah menyaksikan versi Koreanya lebih dulu, pasti akan berpendapat kalau film ini tak jauh berbeda dengan yang aslinya. Mulai dari karakter Dodo Rozak, sifat dan hukuman para narapidana, penghuni sel nomor 7, serta kasus pembunuhan dan pemerkosaan tetap ditampilkan sebagaimana versi aslinya. Biarpun ide ceritanya sama, cita rasa yang diberikan oleh Hanung Bramantyo sebagai sutradara terasa lebih khas dengan menyesuaikan latar dan kondisi Indonesia. Bisa dibilang, Miracle in Cell No. 7 versi Indonesia ini telah berhasil menempati ruang hati bagi penonton. Semua itu karena film ini paling tidak telah memenuhi standar kualitas dari sisi naratif dan sinematiknya. Yuk kita bahas aspek-aspeknya. Yang pertama dari unsur naratif, yaitu unsur dari pembangun cerita itu sendiri. Karena film ini adalah remake dari film aslinya di Korea Selatan, maka membuat para penonton tak bisa melepaskan stigma bahwa film ini hanyalah ciplakan dari film populer di Korea Selatan. Padahal bisa dibilang versi Indonesia ini sangat sukses. Dari sisi naratif, Alim Studio selaku penulis cerita dan skenarionya cukup berperan luar biasa. Ia berhasil membedah berbagai hal yang lumrah dari Korea Selatan menjadi hal yang lokal dan khas Indonesia banget. Dan ini tidak mudah loh. Cerita film ini juga berhasil menyajikan babak demi babak dengan baik, serta mampu menyisipkan jok-jok lokal yang seger. Minta apa dong? Anak. Di mana kamu akan menyaksikan banyak adegan yang mampu mengocok perut, mulai dari celutukan nyeleneh hingga komedi slapstick sekalipun. Perlu kamu tahu, film Miracle in Cell No. 7 ini hanya menggunakan plot tunggal dengan beberapa sisifan flashback, bertujuan sebagai penguat cerita saja. Di babak perkenalan dibuka dengan adegan scene kebersamaan Dodo dan Kartika. Di adegan ini saja penonton sudah langsung berkaca-kaca. Bagaimana tidak, keduanya hidup bahagia dan sederhana. Lalu berlanjut pada Dodo si penjual balon yang ditangkap atas tuduhan memperkosa dan membunuh gadis kecil bernama Melati Wibisono, anak dari seorang berpengaruh dalam urusan politik. Mereka pun akhirnya berpisah. Konflik mulai menajam saat Dodo dimasukkan dalam sel penjara nomor 7 setelah menerima dakwaan hukuman mati. Di dalam sel itu dihuni oleh napi-napi beringas lainnya yang diperankan oleh Indro Warkop, Tora Sudiro, Brian Domani, Indra Jekyll, dan Rigen. Babak penyelesaian dimulai saat penghuni penjara itu tak mempercayai tuduhan, di mana Dodo pun berhasil mendapatkan bantuan untuk menyelundupkan Kartika ke dalam selnya. Kedekatan Dodo dan Kartika menularkan kebahagiaan bagi para napi dan sipir lainnya. Mereka mulai ragu apakah pria penyayang seperti Dodo tega membunuh Melati, hingga berakhir pada mencuatnya persidangan kembali kasus yang dituduhkan kepada Dodo dengan putusan hukuman. Cerita pun beralih kepada perjalanan waktu sekian tahun kemudian, di mana cerita Kartika dewasa yang diperankan oleh Mawar The Jongs yang awal mulanya bercita-cita sebagai seorang dokter,
saat beranjak masa dewasa, ia menjadi seorang pengacara dengan bantuan dari orang tua angkatnya, Denny Sumargo, sebagai kepala lapas bernama Pak Hendro. Hal itu ia lakukan demi mengadili hingga tuntas permasalahan yang diidap oleh ayah kesayangannya, yaitu Dodo. Kartika berupaya membersihkan nama Dodo yang mengidap mental keterbelakangan dan dicap sebagai seorang pembunuh sekaligus pemerkosa anak kecil, dan berakhir dengan happy ending. Secara umum, aspek naratif dalam cerita Miracle in Cell No. 7 ini sangat kuat. Walau begitu, unsur sinematik dan atomic end scene juga terbilang cukup baik. Mari kita bahas unsur sinematik dan atomic end scene-nya. Yang pertama dari sisi setting. Setting dalam film cerita ini secara umum cukup berhasil, karena mampu membawa adaptasi dari Korea Selatan ke rasa Indonesia yang cukup kuat. Mulai dari setting rumah, sekolah, penjara, dan ruang persidangan, serta latar yang lain sudah cukup mewakili film dengan baik. Kita seperti merasa tidak menonton film adaptasi dari Korea Selatan itu. Daya dukung yang lain dalam unsur sinematik adalah keberadaan kostum, properti, dan tata rias wajah atau make-up, yang juga berhasil menampilkan perwajahan atau penokohan yang kuat dan tidak tampak berlebihan sesuai porsinya. Misalnya, tokoh Dodo yang diperlihatkan sosok yang mengalami keterbelakangan mental ditunjukkan dengan penampilan yang utuh orang berkebutuhan khusus ala Indonesia. Tidak hanya itu, sosok penokohan dari pemeran pendukung yang di dalam penjara pun cukup membuat percaya penonton bahwa itulah wardrobe, make up, dan properti di dalam penjara. Lalu, hampir semua dalam sisi pengadeganan di film ini dilakukan sempurna oleh para karakter. Vino G. Bastian yang menjadi pemeran utamanya berhasil memberikan performa yang apik dan memukau sebagai pria dengan keterbelakangan mental. Chemistry-nya sebagai ayah dan anak dengan aktris cilik Gracilia Abigail juga sukses membuat hati kita hangat sewaktu menontonnya. Dan tahukah kamu, chemistry paling solid terasa ketika mereka sudah mulai berbaur dengan para napi sel nomor 7 yang mayoritasnya diperankan oleh aktor komedi. Kehadiran para pemeran napi ini benar-benar mampu menghibur sepanjang menonton karena mereka menjadi sumber gimmick dalam film ini. Tak hanya sosok Kartika kecil, Kartika dewasa yang diperankan oleh Mawar De Jong juga tidak kalah luar biasanya. Berbagai emosi yang dirasakan Kartika berhasil dialirkan dengan sangat baik kepada para penonton. Gestur dan mimik mulai dari sorot mata, dialog hingga body language yang ditampilkan oleh Mawar memberikan emosi yang berhasil menyentuh hati penonton. Totalitas lain pada penampilan Denny Sumargo sebagai kepala lapas bernama Pak Hendro. Terlihat jelas ada amarah, kesepian, ketakutan, dan rasa bersalah dalam mata pria ini. Meski singkat, development karakter dan chemistry-nya bersama para tahanan di sel 7 dan Kartika bikin penonton baper. Secara keseluruhan, film ini menampilkan visual yang cukup memanjakan mata penonton. DOP, Director of Photography, dan sang sutradara cukup jeli dalam menyajikan sudut-sudut pengambilan gambar, mulai dari kamera angle, kamera movement, juga side shot yang variatif dan tidak monoton, membuat penonton sangat menikmati tampilan visual yang diberikan. Musik scoring dan juga background telah mampu membawa perasaan sedih, nangis, dan perasaan empati yang dalam. Keseluruhan tone warna film ini sebenarnya warm khas Korea Selatan, walau dalam beberapa scene masih terlihat celah tidak merata. Namun, masih bisa dinikmati dengan sajian visual yang beragam dan tidak berfokus pada beberapa titik saja. Pun kuatnya unsur naratif dalam film ini yang mampu meluapkan kekurangan yang ada.